Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ilmunya Nabi itu cuma satu. Innama a'idukum antakumulillah. Ilmunya Nabi cuma satu. Bagaimana cara kita mencapai Allah? Itulah ilmunya Nabi. Sehingga pertanyaan abadi yang tadi itu bisa kita jawab. Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang. Bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man robuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita. Di alam semesta ini tujuannya cuma satu, untuk mengenali Dia, agar kita bisa pulang kepada Dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia, agar manusia mengenali aku dengan diriku. Sayyidina Ali ketika ditanya, Ya Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu? Ya. Dengan cara apa engkau mengenal Tuhanmu? Lalu Ali berkata, Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku mengenal Tuhanku, melihat Tuhanku dengan terang mata kalbuku. Bagaimana cara engkau mengenal Tuhan? Arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan rasa dan sifat dari api kalau kita tidak mendekat pada api? Bagaimana kita bisa merasakan rasa dan sifat air kalau kita tidak mendekat pada air? Kita tidak mungkin bisa merasakan dan mengetahui sifat air dan api kalau kita hanya dari jauh saja mempersepsi tentang air dan api. Kita tidak akan pernah merasakan air dari tulisan air. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Kita tidak akan pernah merasakan api dari tulisan api. Kita tidak akan pernah merasakan api dari sebutan api. Begitu juga kita tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan Allah dari penjelasan tentang Allah. Kita juga tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kita hanya akan merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Lalu tujuan penciptaan manusia yang pertama yang Allah isyaratkan dalam hadis qudsi, Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dengan diriku. Lalu manusia dikasih 3 sarana. Yang pertama tubuh, yang kedua pikiran, dan yang ketiga adalah jiwa. Tubuh adalah kendaraan bagi kita untuk mengantarkan jiwa kepada Allah. Pikiran adalah sarana untuk menampung pengetahuan, dan jiwa atau kolbu sarana untuk menampung segala pengalaman rasa. Makanya saat kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita diberi 2 keranjang yang masih kosong. Yang pertama keranjang pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua keranjang kolbu untuk menampung pengalaman rasa. Saat kita pulang nanti, keranjang pikiran harus penuh dengan pengetahuan. Dan keranjang kolbu harus penuh dengan pengalaman rasa. Rasa dualitas, itulah rasa dunia. Makanya kita diajarkan untuk mengalami senang dan tidak senang. Kita diajarkan untuk mengalami siang dan malam. Kita diajarkan untuk mengalami ada dan tidak ada. Kita diajarkan untuk merasakan sempit dan senggang. Kita diajarkan untuk merasakan sedih dan bahagia. Rasa-rasa dualitas itu, semakin kaya kita merasakannya, suatu saat kita akan bisa melampaui 2 pengalaman rasa itu. Saat kita melampaui 2 pengalaman rasa, maka Allah mengajarkan kepada kita, saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu seperti aku menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu dalam tubuhmu yang kecil itu, dalam alam semesta yang kecil itu, seperti aku telah menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat itulah jiwamu menjadi sama dengan diriku. Saat dimana kita sudah seperti itu, maka kita akan melihat semesta
seperti Allah melihat kehidupan ini. Disitulah keikhlasan akan muncul, disitulah kepasrahan akan muncul, disitulah kesabaran akan muncul. Dan itu adalah kunci untuk kebahagiaan. Makanya masalah besar manusia cuma satu. Manusia itu sering menunda kesempatan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, maka seluruh kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk mendidik jiwa kita agar selaras dengan pikiran kita, dengan tubuh kita. Saat tubuh, pikiran dengan jiwa selaras, semuanya akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang sejati. Tubuh mengantarkan pada Tuhan, pikiran mengantarkan pada Tuhan, jiwa mengantarkan pada Tuhan. Dan saat jiwa sampai kepada Tuhan, saat pikiran sampai pada Tuhan, saat tubuh sampai pada Tuhan, yang sampai pada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi yang sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Itu sebabnya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj diceritakan di Quran surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. An-Najm 13, 14, 15, 16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya ia melihat itu kapan saja. Ini cerita Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Kalau kita melihat Quran secara utuh, nanti kita akan belajar surat Al-An'am. Di Quran surat Al-An'am ayat 74, 75, 76, seterusnya. Itu cerita pengalaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Pada saat beliau mencari diri sejatinya, yang pertama yang beliau temukan adalah bintang. Setelah itu beliau menemukan bulan. Setelah itu beliau menemukan matahari. Yang luar biasa, sesaat setelah beliau menemukan matahari, apa yang beliau katakan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku pasrah pada kehendak Dia dengan kelembutan diriku, dan kini aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik lagi. Itu deklarasi Ibrahim saat beliau mencapai puncak pencariannya, dari bintang menuju bulan, dari bulan menuju matahari. Bagi orang awam, bintang ya bintang, bulan ya bulan, matahari ya matahari. Padahal bintang, bulan, dan matahari yang diceritakan di Quran surat Al-An'am, pengalaman Nabi Ibrahim, bukan bintang yang biasa, bukan bulan yang biasa, bukan matahari yang biasa, tapi itu bintang sejati, itu bulan sejati, itu matahari sejati. Cerita tentang bintang, bulan, dan matahari berulang-ulang dialami oleh seluruh pencari kebenaran. Itu sebabnya yang pertama dilakukan oleh para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembahkan dirinya kepada Allah, adalah pencarian tentang siapa Tuhanku. Nabi Muhammad tidak sholat dulu, tapi Mi'raj dulu. Mungkin kita alergi kalau cerita Mi'raj untuk nabi dan rasul yang lain, karena kita membatasi seakan-akan cerita Mi'raj hanya untuk Nabi Muhammad saja. Padahal cerita tentang Mi'raj, Isra Mi'raj, pencarian dan sampai mencapai puncaknya tujuan, dilakukan oleh semua nabi, semua rasul. Bahkan bisa jadi dilakukan oleh semua orang bijak, semua orang suci di masa lalu yang tidak bisa disebutkan namanya. Karena semua orang bijak, semua orang suci yang sudah mencapai kebenaran pasti tidak akan mau disebut-sebut namanya. Mari kita lihat ayat yang luar biasa ini. Dalam Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 29, Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Coba kita lihat konteks ayat ini. Di mana ayat ini terjadi? Ini adalah proses awal penciptaan manusia. Makanya dalam tradisi Sunda, dalam tradisi Jawa, dalam banyak tradisi para leluhur kita, gambaran tentang perjalanan kelahiran kita sampai kita pulang digambarkan dengan utuh. Kalau dalam tradisi Jawa ada yang namanya tahap Mas Kumambang, setelah itu tahap Mijil, setelah itu tahap Sinom, tahap Kinanti, tahap Asmarandana, tahap Dandanggula, tahap Gambuh, tahap Pangkur, tahap Magatru, dan puncaknya adalah tahap Pucung. Mas Kumambang, masa mengambang. Kapan itu terjadi? Saat kita mengambang dalam air ketuban di rahim seorang ibu. Itulah yang disebut dengan Masjidil Haram secara hakikat. Makanya perjalanan kita menuju Tuhan, mencari Tuhan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari sejak kita di rahim seorang ibu sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bahasa Arab, artinya tempat yang jauh. Sejauh kalian mencari, di situ kalian akan menemukan yang kalian cari. Siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pasti pintu akan terbuka. Siapa yang mengalirkan pertanyaan pada Allah, Allah sang sumber pengetahuan akan mengalirkan jawaban. Barang siapa yang berhenti mengalirkan pertanyaan kepada Allah, maka Allah juga akan menghentikan aliran pengetahuan dan jawaban. Makanya orang yang semacam itu seperti sedang menutup gelas kosong. Ada orang yang menutup gelas kosong. Gelasnya kosong sudah ditutup. Makanya tutup dalam bahasa Inggris itu namanya cover. Dalam bahasa Arab namanya kafir. Jadi kafir bukan istilah untuk menghukumi orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi kafir, cover, keeper, koper itu bahasa yang sederhana, artinya tutup. Kafir itu bahasa kitanya tempurung. Makanya ada peribahasa seperti katak dalam tempurung. Siapa katak itu? Itu cerita simbolik. Katak itu melambangkan diri kita, yang membatasi diri kita dengan yang lain, mengkotak-kotakan diri kita dari yang lain. Makanya alangkah indahnya kalau kotak sudah berubah menjadi roda, kalau kotak sudah menjadi bulat, kalau kotak sudah menjadi lingkaran. Lihat, Ka'bah itu kotak. Tapi kita tidak disuruh mengelilingi Ka'bah seperti kotak. Kita disuruh mengelilingi Ka'bah seperti lingkaran. Itu pesan simbolik yang luar biasa. Ubah olehmu kotak jadi lingkaran. Makanya banyak yang tidak sadar saat mengelilingi Ka'bah, kenapa wujudnya lingkaran. Karena lingkaran itu berasal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Itu melambangkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Makanya banyak yang lupa di semesta ini, malah pada bikin garis. Kalau garis berawal dari satu titik, berakhir di titik yang lain. Kalau lingkaran berawal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Dengan cara apa? Mempertahankan jari-jari. Jari-jari adalah jarak antara pusat dengan pinggiran lingkaran. Pertahankan jarak kita dengan Allah. Selalu dekat dengan Dia. Selalu bertawaf kepadanya. Kita akan bisa mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan sempurna. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk yang mati. Kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun untuk kita yang hidup supaya sadar. Innalillah sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Di dunia kita menuhankan Allah, tempat kembali kita adalah Allah. Tapi kalau di dunia kita menuhankan yang selain Allah, tempat kembali kita
pasti yang selain Allah. Saat mati tiba, tidak bisa pulang. Maka mati dalam keadaan tidak bisa pulang, buta mata kalbunya, gentayangan, tidak bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 Allah berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkonganmu, pada saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi kebanyakan manusia tidak melihat. Harusnya ini menggetarkan diri kita, menggetarkan jiwa kita. Kalau timbul pertanyaan kepada diri kita, Tuhan, Allah, terserah menyebutnya apa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Sabur, Ya Latif, Ya Wasi. Terserah menyebutnya apa. Karena menyebut itu tidak penting. Yang penting tahu yang disebut. Terserah menyebutnya apa. Tuhan, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terserah. Saat aku mati nanti, apakah aku termasuk yang melihat atau tidak melihat? Jika aku termasuk yang melihat, Tuhan, dengan mata mana aku harus melihat? Dan apa yang harus aku lihat? Kepada siapa aku harus berguru agar aku bisa melihat? Seandainya aku termasuk yang tidak melihat, perbuatan apa yang menyebabkan aku tidak bisa melihat? Mengapa aku tidak bisa melihat? Dan apa akibatnya kalau saat aku mati nyawa di kerongkongan, aku dalam keadaan tidak melihat? Itu pertanyaan yang sederhana yang harus dialirkan ke dalam diri kita. Begitu kita mengalirkan pertanyaan pada semesta, semesta akan mengalirkan jawaban yang indah luar biasa. Jangan berarti bertanya. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan dilemparkan ke samudra. Kalau kita melemparkan kail, ada umpannya ke samudra, ada harapan dapat tangkapan. Makanya jangan berhenti mengalirkan pertanyaan ke dalam diri kita. Karena ketika kita menghentikan pertanyaan pada diri kita, seperti kita menutup gelas yang kosong. Kembali pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, itu fase mas kumambang. Saat Allah sudah menyempurnakan diri kita, dari setetes air menjadi setetes darah, segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang, dan tulang belulang dibungkus dengan daging. Sempurna ciptaannya menjadi tubuh yang sangat sempurna ini. Inilah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan untuk kita baca. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 14, lalu Allah berfirman, Iqra kitabaka, Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Itulah juru hisabmu. Begitu kita dengar kata kitab, yang terpikir adalah tulisan. Itu juga kitab secara syariat. Tapi para leluhur kita, para bijak di masa lalu selalu mengatakan kitab suci tertua yang ditulis pertama oleh Allah adalah tubuh manusia. Inilah kitab sejati Allah yang dapat dibaca. Inilah semesta kecil yang ciptakan Tuhan. Tubuh kita terdiri 3 unsur. Unsur materi, percikan dari materi alam semesta. Unsur pikiran, percikan dari kecerdasan alam semesta. Dan jiwa, bagian dari kesemestaan. Kalau kita bisa menjawab, membaca tubuh, pikiran dan jiwa, membaca semesta kecil ini, kita akan bisa membaca rahasia semesta yang besar. Yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhan. Tapi jangan puas hanya sekedar pengetahuan. Karena apa? Keranjang pikiran penuh dengan pengetahuan, tapi keranjang kolbu miskin dengan pengalaman rasa.
rasa kebersamaan dengan Dia, sang pemilik rasa, rasa yang tanpa rasa, kita tidak akan pernah merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptanya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Sadar bahwa sesungguhnya yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan diri sejati, itu ruhku. Ruhku, mirruhi, bagian dari dirinya, bagian dari kesemestaannya. Coba kita berpikir sejenak. Kalau saya mengambil satu tetes air dari laut, lalu kita pisahkan, apakah sama sifat satu tetes air dengan sifat air yang satu laut? Bukankah sama, bukan? Jadi kalau jiwa kita ini bagian dari dirinya, harusnya jiwa ini mewakili sifat-sifatnya. Dia Ar-Rahman, harusnya jiwa kita Ar-Rahman. Dia Ar-Rahim, harusnya Ar-Rahim. Dia Al-Qudus, harusnya diri ini Al-Qudus. Dia As-Salam, harusnya kita ini As-Salam. Makanya tugas kita dalam kehidupan ini mengembalikan sifat-sifat Dia yang telah hilang agar menyatu dengan jiwa kita. Saat sebelum kita pulang kepada Dia, semua sifat-sifat itu menyatu kembali dalam diri kita seperti sifat yang ditiupkan oleh Dia yang pertama kali. Itu syarat pulang. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, tidak akan sulit untuk pulang. Kata Rasul, jarak antara dunia dan akhirat itu seperti kerdipan mata. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, perjalanan yang sangat panjang. Bagi yang tahu, secepat kilat. Makanya digambarkan jalan pulang kepada Allah, kendaraannya juga namanya buraq. Buraq dari kata barkun, barkun artinya cahaya, secepat kilat bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, ini perjalanan yang sangat panjang, miliaran bahkan triliunan tahun sebelum pulang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu tertutup kepada Allah Tuhanmu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati. Fa ahyakum, aku hidupkan. Summa yumitukum, aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan. Wa ilahi turja'un. Sebelum pulang kepada Allah, kamu akan melewati sebuah siklus hidup mati, hidup mati, hidup mati dalam kurun yang sangat panjang.